Jadi kalau di koran itu, orang kalau hanya baca koran, masalah Bogor itu nggak jauh dari macet dan kotor. Angkot, macet, kotor gitu. Begitu saya belusukan, kebuka tuh bahwa persoalan warga itu berbeda. Saya ingat sekali ketika ketemu di satu kampung. Selama ini saya selalu kan bicaranya itu, wah ini Bogor ini sekarang sudah macet, sekarang sudah kotor. Itu ketemu satu kampung, dia bilang begini, Kang, buat ibu mah kalau ke Bogor, jadi kalau di Bogor itu orang-orang bilang ke kota itu ke Bogor gitu. Padahal sih nggak sampai 1 kilometer 2 kilometer gitu kan dari kamu itu. Ibu kalau ke Bogor mau macet 2 jam 3 jam juga nggak apa-apa. Oh saya kaget, kenapa Bu? No penting mah biaya SPP sekolah anak lancar, buat belanja ada gitu. Oh jadi buat sebagian besar kalangan menengah ke bawah, isunya itu lebih kepada isu keseharian, terjerat bank keliling. Saya kaget, setiap daerah itu bank keliling luar biasa. Pinjam 100.000, dikasihnya cuma 90.000, bayarnya 125.000, kira-kira gitu kan. Dan dampaknya dahsyat. Tingkat perceraian naik. Saya cross check sama BPS, angka perceraian itu naik. Sebagian besar karena faktor ini. Kesulitan ekonomi, terjerat bank keliling, istri sang suami cekcok, bubar gitu. Itu bank keliling, pendidikan, kesehatan. Mereka bilang kan obatnya sih murah, 10, 15 ribu, 20 ribu gitu. Tapi total naik angkot 2 kali, naik ojek bisa 50 ribu. Infrastruktur kesehatan isunya. Bogor nggak punya rumah sakit umum daerah. Ada lagi, ini banyak ya. Ini pusat kota Bogor. Ini kampung ini ya. Tiba-tiba ini biasa jalan ke sini orang pulang ya. Tiba-tiba des, di sini dibuat real estate mewah. Isinya orang Jakarta. Orang nggak bisa masuk sini. Muter dia ke sini. Kalau jalan jauh luar biasa, angkot nggak ada, naik ojek mahal. Kasihan nggak? Orang di sini curhat semua, satu kampung ini. Ya, ini kampung agak jauh nih. Daerah Deken ini jauh sekali gitu. Tapi saya sering di sana karena saya simpati sama mereka. Siapa yang tinggal di sini? Orang Jakarta, maaf ya. Jakarta, tapi ini orang Jakarta yang rumahnya itu sebesar rumahnya seperempat kampung mereka kayak satu rumah. Gede-gede di sana kan. Dan jarang diinapin gitu. Jadi persoalan itu banyak. Orang-orang yang dipinggirkan oleh pembangunan. Jadi pengembangan kota bergerak tanpa mereka ikut ada di dalamnya. Jadi pengembang yang tidak terkendali, pasar tradisional yang tersingkir, minimarket ada di mana-mana gitu. Misalnya banyak sekali, dan pada intinya saya akan bagi jadi 3. Untuk kelas menengah isunya tadi macet, kotor, bersih. Untuk bawah isunya adalah kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. Gitu. Ada lagi satu lagi nih, krim de la krim. Jadi kalau ketemu dengan profesor IPB, sosialita di Bogor, isunya adalah heritage Bogor, green city, gitu. Kebun raya sebagai World Heritage. Ini isu yang high class. Yang di bawah nggak ngerti isu ini gitu. Tapi seringkali satu sama lain mengait gitu. Contohnya, saya ketemu dengan pimpinan kebun raya. Mereka bilang begini, Kang, ini kita mau curhat. Udah lama kita pengen ngomong begini. Kenapa? Kang Bima tahu nggak? Semakin tidak terkendali pembangunan di sekeliling kebun raya, mungkin kalau ada yang udah pernah Bogor ini kebun raya kan, ya. Di sekeliling ini mulai tidak terkendali pembangunan. Terakhir itu ada Amarosa, nah ini yang menyakiti warga Bogor. Tiba-tiba di sebelah Tugu Kujang berdirilah Hotel Amarosa. Bisa dibayangin teman-teman yang tinggal di Jakarta, ya, dengan kebanggaan teman-teman terhadap Monas, tiba-tiba di sebelahnya ada hotel tingginya hampir 2 kali lipat Monas. Itu terjadi di Bogor. Menyalahi banyak hal, perda dan lain-lain, tetapi yang paling saya concern sekarang adalah ini mengganggu resapan air di sini. Ini hotel banyak sekali, karena tingkat hunian Bogor sekarang 80%, 90% weekdays. Siapa yang datang ke situ? Pegawai negeri yang cari surat jalan. Mereka kan kalau keluar kota kan ongkosnya beda kan? Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Saya dekat gitu.
Nah weekdays itu penuh sekali, penuh. Ruang meeting kecil-kecil itu laku keras. Makanya sekarang hotel banyak sekali. Hotel-hotel bintang 3 itu banyak sekali di Bogor kan, ada Faith, ada macam-macam itu kan. Nah, ketika ini tidak terkendali, resapan air terganggu, tinggal tunggu waktunya nih. Kebanggaan dunia nih, kebun raya ini punah, runtuh semua di situ. Pohon-pohon yang besar nggak bisa sawit tumbang. Malunya kayak apa orang Indonesia? Malunya gitu. Kenapa? Ya karena serakah ini, karena penguasa yang berselingkuh dengan pengusaha. Jadi ke depan yang selalu saya kampanyekan, Bogor is not for sale. Bogor bukan untuk dijual. Gitu. Sekarang kita sedang perang melawan terminal. Di sini terminal mau dibangun hotel dan lantai, mau dipaksakan di situ. Kita akan fight supaya itu tidak terjadi. Terminal ya terminal, nggak boleh jadi hotel, nggak boleh jadi mall di situ.